Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Okta Karnelia dengan NPM 4021035. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang review artikel pada mata kuliah Etnomatematika yang diampu oleh Ibu Dr. Donaningrum Mawardi, Magister Pendidikan. Di sini terdapat 10 artikel. Yang pertama yaitu eksplorasi etnomatematika kesenian rebana sebagai sumber belajar matematika pada jenjang MI atau pada jenjang sekolah dasar. Artikel ini publis pada tahun 2017. Penulisnya yaitu Linda Indriati Putri, publikasi pada Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pol nomor 4 nomor 0,1 dan halaman dari halaman 21 sampai 31. Reviewer yaitu saya sendiri, Okta Karnelia, yang melatar belakangi saya mengambil eksplorasi etnomatematika kesenian rebana ini adalah yang pertama yaitu pendidikan dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, budaya merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini, budaya sendiri dapat sesuai dengan perkembangan pola pikir masyarakat setempat. Perkembangan peradaban bergantung pada tingkat intelektualisasi terkait dengan daya nalar masyarakat. Pada tujuan reviewers atau review artikel ini yaitu menggali informasi tentang bentuk-bentuk etnomatematika pada permainan alat musik tradisional rebana yang meliputi identifikasi konsep-konsep geometri serta teknik menghitung sehingga membentuk pola nada yang serasi. Nah, pada subjek review artikel ini yaitu artefak rebana. Hasil review yang didapatkan yaitu yang pertama, alat musik rebana memiliki nama atau istilah yang berbeda pada setiap lokasi atau menjadi objek penelitian. Seperti di tempat tertentu namanya jidur, gambus, bas, terbang, rebana, marawis, dumbuk, darbuka, rolling, kalti, tam, serta kepra. Nah, hasil yang didapatkan yang pertama yaitu eksplorasi etnomatematika pada bentuk alat musik rebana, yaitu hasil eksplorasi pada kesenian alat musik rebana ini telah menggunakan konsep dasar geometri yang diterapkan dalam pembuatannya. Nah, pada konsep geometri yang ada pada alat musik rebana ini adalah konsep bangun ruang prisma segi banyak, yaitu prisma dengan tutup dan alas lingkaran yang biasa dikenal dengan bangun ruang tabung. Nanti ada fotonya di atas. Ini adalah bentuk rebana yang menyerupai yang dinamai dengan gambur atau jidul atau bas. Nah, pada konsep matematika yang diperoleh dari bentuk rebana pertama adalah konsep matematika yang terkait dengan diameter dan tinggi bangun ruang tabung. Nah, konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran yakni identifikasi bangun, menghitung luas permukaan selimut, menghitung tinggi, menghitung volume, jari-jari, serta diameter. Adapun bentuk rebana yang kedua yaitu menyerupai lingkaran. Hal ini konsep matematika yang diperoleh dari bentuk rebana yang kedua yaitu diameter lingkaran. Dengan konsep tersebut, implementasi pembelajaran yaitu mengidentifikasi bangunan, menghitung luas, jari-jari, serta diameter. Yang ketiga yaitu bentuk rebana yang menyerupai gabungan antara bangun ruang, kerucut, dan tabung. Pada gambar yang ketiga, dumbuk atau biasa disebut dengan darbuka. Nah, konsep matematika yang ditemui pada rebana ini adalah konsep bangun ruang, tabung, dan kerucut. Pada yang terakhir yaitu kesimpulan, etnomatematika sebagai jembatan antara pendidikan dan budaya mampu memberikan pengetahuan dengan nilai terlebih
untuk dipahami karena terkait dengan kebiasaan yang mampu membaur dengan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu review artikel yang kedua, Etnomatematika pada Sumur Purbakala, Desa Kaliwadas, Cirebon dan kaitannya dengan pembelajaran matematika di sekolah. Artikel ini dipublikasi pada tahun 2018 yang ditulis oleh Muhammad Sobalinoto, Siska Firmasari, dan Muhammad Faktur Rahman. Jurnal ini dipublikasi Jurnal Riset Pendidikan Matematika Universitas Swadaya Gunung Jati. Volume 5 nomor 2 halaman 201 sampai 210. Reviewernya yaitu saya sendiri, Okta Kanelia, yang melatar belakangi yaitu matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan di bidang pendidikan yang sering diterapkan di masyarakat. Nah, dalam hal ini kenyataannya sebagian besar dari mereka kurang menyadari keberadaan etnomatematika tersebut. Nah, matematika dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang sempurna dengan kebenaran dan objektif, tetapi dirasakan jauh dari realistis kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dengan demikian, pembelajaran matematika berbasis budaya dapat dijadikan media bagi siswa untuk dijadikan media sebagai temuannya ke dalam bentuk dan prinsip-prinsip kreatif terkait alam. Tujuan review mengangkat unsur etnomatematika dari Sumur Purbakala di Desa Kaliwadas, Cirebon. Dengan alasan ini mengetahui aspek-aspek matematika yang berkaitan dengan materi geometri dan bagaimana proses berpikir matematis masyarakat pada proses pembuatan sumur, serta mengetahui sejarah yang ada sekaligus melestarikan budaya asli Cirebon. Subjek atau subjek penelitian ini Sumur Purbakala di Desa Kaliwadas, Cirebon. Nah, hasilnya yaitu terdapat 9 sumur, yaitu mempunyai nama-nama yang berbeda, yang mana 7 sumur tersebut dibagan dalam balong dan 2 sumur lainnya berada di luar. Ke-9 sumur tersebut diberi nama Sumur Tuk Mudal Awal Tirta Kencana Biru, itu yang pertama. Yang kedua yaitu Sumur Jalatunda, yang ketiga yaitu Sumur Kemulian, yang keempat Balong Sepuh, yang kelima Sumur Anom, yang keenam Sumur Kepuntren, yang ketujuh Kejayaan, dan yang kedelapan Belik Kalimaya, dan yang terakhir yaitu Sumur Pelawangan. Nah, di sini saya mengambil satu dari antara 9, yaitu dengan nama Sumur Purbakala Tirta Kencana Biru. Di sini ada lampiran fotonya. Nah, hasil menunjukkan bahwa banyak konsep-konsep matematika yang dapat dipelajari dari Sumur Purbakala Desa Kaliwadas, Cirebon, diantaranya yang pertama yaitu konsep bangun datar. Yang kedua yaitu konsep bangun ruang, dan yang terakhir konsep titik pusat, konsep aturan sinus dan kosinus. Nah, pada kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dapat disimpulkan beberapa hal, serta Sumur Purbakala merupakan hasil karya dari leluhur daerah tersebut, yaitu Ki Danuarsi dan Ki Danusela. Situs Balong Tut Mudal Awal Tirta Kencana Biru di Kaliwadas memiliki 9 sumur yang diberi nama, yaitu sudah disebutkan tadi ada 9 nama. Nah, pengurusan balong setiap setahun sekali, Dena Sumur Purbakala memuat beberapa aspek matematika yaitu geometri, khususnya pada bangun datar dan bangun ruang, yaitu dengan persegi panjang, trapesium, segitiga, jajar genjang, segi 5, lingkaran, tabung, serta balok. Dalam perhitungan titik pusat, suatu bangun datar didapatkan bahwa sumur
Buntut Mudal Awal Tirta Kencana Biru merupakan sumber air terbesar pada balong di sumur purbakala. Dan yang ketiga yaitu eksplorasi etnomatematika pada budaya Kota Kudus dan kaitannya dengan konsep geometri sekolah menengah. Artikel ini publis pada tahun 2017 yang ditulis oleh Zainuri A serta AWPB Teguh dan Nur Karoma. Artikel ini publis pada Jurnal Internasional Pendidikan dan Penelitian, volume 7 nomor 9. Reviewer saya sendiri, Okta Cornelia. Yang melatar belakangi pada artikel ini adalah matematika adalah salah satu ilmu yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Hal ini dikemukakan oleh Sudojo pada tahun 2003. Matematika adalah alat untuk mengembangkan cara berpikir abstrak, penalarannya dedukatif dan terkait dengan ide yang terstruktur dan hubungannya dengan secara logis atau secara berpikirnya logis. Geometri adalah salah satu cabang bidang studi matematika sangat penting untuk dipelajari karena geometri banyak diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, geometri memiliki potensi lebih besar bagi siswa untuk dipahami karena siswa telah terbiasa dengan ide-ide geometri dasar sebelum memasuki dunia sekolah. Tujuan dari review ini dengan artikel tersebut, Kota Kudus memiliki banyak hasil budaya yang dapat digunakan sebagai jembatan bagi siswa dalam visualisasi objek geometri. Dengan hal ini, peneliti mengambil judul tersebut. Subjek artefak atau subjek penelitian ini yaitu Caping Kalo, Menara Kudus, dan yang terakhir Cukung Makam Sunan Kudus. Hasil review pada geometri datar atau yang pertama yaitu Caping Kalo. Caping Kalo adalah bagian dari pakaian tradisional Kudus yang digunakan oleh wanita. Caping Kalo dalam bentuk lingkaran melambangkan bahwa setiap manusia harus wajib diri dan dengan suara bulat kepada Sang Pencipta. Caping Kalo melambangkan manusia yang dapat menutup telinga, napaci kuping terhadap suara-suara negatif yang merugikan masyarakat atau kehidupan kita tersendiri. Bentuk caping tersendiri yaitu seperti lingkaran. Yang kedua yaitu Menara Kudus. Menara Kudus adalah peninggalan Syekh Jafar Shodiq atau lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Ia adalah salah satu wali songo. Fungsi utama dari Menara Kudus adalah azan. Atap Menara Kudus membentuk 4 segitiga. Bentuk atap ini dapat membantu dalam menjelaskan konsep segitiga. Dan yang terakhir yaitu Cukung Makam Kudus. Cukung Makam Kudus ini memiliki arsitektur atau arsitek Hindu yang khas. Atap bangunan ini dibangun di tingkat bagian atas piramida segi 4 dengan 4 segi sebagai sisi tegak. Jika diperhatikan pada gambar, atap tingkat kedua dan ketiga masing-masing terdiri dari 4 trapesium sama kaki. Yang keempat yaitu efektivitas pembelajaran probing prompting berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi matematika. Artikel ini rilis pada tahun 2018 yang ditulis oleh Himatul Ulia dan Ratri Rahayu. Artikel ini publis di Jurnal Penelitian Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maria Kudus, volume 16 halaman 1-8. Reviewer saya sendiri, Okta Cornelia. Yang melatar belakangi dari artikel ini adalah kemampuan matematika yang meliputi kemampuan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, penelusuran pola atau hubungan. Nah, dapat dijadikan yaitu tujuan review. Yang pertama yaitu mengetahui apakah kemampuan literasi matematika peserta didik dengan penerapan pembelajaran probing prompting berbasis etnomatematika mencapai ketuntasan belajar. Dan yang kedua yaitu
Mengetahui apakah rata-rata kemampuan literasi matematika peserta didik yang diajar dengan pembelajaran matematika probing prompting itu valid dan praktis, serta mengetahui peningkatan kemampuan literasi matematika peserta didik yang mengikuti pembelajaran probing prompting berbasis etnomatematika. Nah, metode penelitian yaitu metode eksperimen dengan rancangan penelitian yang mengacu pada non-cooperative control group design. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok sampel. Kelompok pertama disebut sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran probing prompting berbasis etnomatematika, sedangkan yang kelas kedua atau kelas yang setara tetapi tidak dilakukan eksperimen, ini kelas kontrol mendapatkan pembelajaran ekspositori atau pembelajaran seperti biasanya. Nah, hasil yang didapat yaitu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika peserta didik meningkat setelah menerima pembelajaran berbasis probing prompting berbasis etnomatematika. Peningkatan kemampuan literasi matematika peserta didik secara klasikal masuk data kategori sedang atau 0,54%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kemampuan literasi matematika peserta didik dengan penerapan pembelajaran probing prompting berbasis etnomatematika mencapai ketuntasan besar. Yang kedua yaitu rata-rata kemampuan literasi matematika peserta didik yang diajar dengan pembelajaran probing prompting berbasis etnomatematika lebih baik rata-rata kemampuan literasi matematika peserta didik diajar pembelajaran ekspositori. Dan yang terakhir, kemampuan literasi matematika peserta didik mengikuti pembelajaran probing prompting berbasis etnomatematika mengalami peningkatan sebesar 54% dengan kategori sedang. Dan hasil review artikel yang kelima yaitu Ethnomathematical Study on Indigenous Fish Trap, Example from Kijang, Bintang Regency. Artikel ini publis pada tahun 2023 dengan penulis Febrian Pujiastuti dan Susanti. Artikel ini publis di Jurnal Pendidikan Matematika, volume 17 nomor 1. Reviewer saya sendiri. Latar belakang dari artikel ini yaitu jurnal yang berjudul Ethnomathematical Study on Indigenous Fish Trap atau Example from Kijang, biasanya yang meneliti tentang pembuatan bubu di daerah Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan membahas bagaimana kegiatan konsep matematika berakar dalam proses tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etnomatematika dalam pembuatan alat tangkap ikan tradisional atau yang biasa disebut dengan bubu. Subjek atau artefak yang digunakan atau etnomatematika setempat yaitu bubu. Hasil review, bubu yang dibangun menggunakan kawat besi adalah perangkat ikan yang menyerupai kombinasi beberapa bentuk seperti prisma trapesium dan prisma segitiga sama kaki. Secara umum, pembuatan bubu menamai bagian-bagian bubu, di antaranya adalah kepala atau bagian runcing yang menyerupai segitiga sama kaki di satu sisi jaring kawat, atau prisma segitiga sama kaki dilihat secara keseluruhan. Bagian lainnya disebut tubuh yang merupakan bagian tengah atau bagian badan bubu yang dibuat dalam berbentuk kubus. Bagian terakhir adalah dua kaki dalam bentuk prisma segitiga kanan. Nah, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa aktivitas matematis dan beberapa konsep matematika yang berakar pada aktivitas merancang dan membuat alat perangkap ikan atau yang dinamakan dengan bubu.
Kesimpulan, pada alat penangkapan ikan ini atau yang disebut bubu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan bubu sudah memiliki indera geometris melalui konsep simetris yang menjadi dasar bagi dua kegiatan seperti menghitung dan mengukur. Reviewer yang kedua atau artikel yang keenam, Etnomatematika Batik Jenogoroan ditinjau dari aspek literasi matematika. Publis pada tahun 2020 yang ditulis oleh Septiana Ayu Susanti dan Mega Teguh Budiarto. Publikasi di Media Pembelajaran Matematika volume 8 nomor 2. Yang melatar belakangi dari artikel ini yaitu jurnal yang berjudul Etnomatematika Batik Jenogoroan ditinjau dari aspek literasi matematis yang meneliti tentang batik Jenogoroan atau batik khas kabupaten tersebut yang dikaji pada etnomatematika dan literasi matematis. Tujuan dari review ini yaitu yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Subjek informan pada penelitian ini adalah seorang pengrajin batik Jenogoroan perempuan yang juga seorang perintis wisata edukasi batik Jenogoroan dengan nama Rumah Batik Ringin Tunggal yang selama 2 tahun menekuni usaha batik. Subjek dari artepak ini adalah motif batik. Hasil review, pengaplikasian konsep transformasi geometri. Yang pertama yaitu motif parang dahana munggal. Konsep transformasi geometri yang terdapat pada motif parang dahana munggal adalah translasi. Konsep transformasi geometri yang terdapat pada motif parang dahana adalah konsep translasi. Dalam bentuk motif dahana tersebut, pembatikan juga menerapkan konsep translasi. Yang dilakukan pembatik adalah dengan menggeser cetakan atau pola motif dahana yang setelah terbentuk dalam suatu posisi ke posisi yang lain atau secara horizontal. Yang kedua itu motif sekar jati. Pada konsep ini, konsep transformasi geometri yang dapat diungkap dari motif batik sekar jati adalah konsep dilatasi atau pengskalaan dan rotasi atau perputaran. Yang ketiga yaitu motif rancak tegul. Konsep geometri yang terdapat pada motif batik ini adalah pencerminan atau yang biasa disebut dalam bahasa matematika yaitu motifnya batik wayang tegul dan sketsa hasil refleksi. Nah, dalam matematika itu disebut dengan refleksi atau pencerminan. Pada kesimpulan ini, hasil dari studi etnomatematika pada budaya batik Jenogoroan didapatkan beberapa konsep matematika yaitu pengaplikasian konsep transformasi geometri pada batik Jenogoroan yang terdapat tadi 3 motif batik. Yang ketujuh, eksplorasi etnomatematika kain tenun Kampung Bokuna di Kecamatan Wewena. Publish pada tahun 2024 dengan penulis Yunita Dona, Julius Kerematalede, Samuel Rex Mulyadi Making, Dorothea Nopia Lubur. Artikel ini publis di Indomat Edu Intellectual Journal volume 5 nomor 5. Latar belakang dari artikel ini, kebudayaan dapat dipahami sebagai pengetahuan, keyakinan, dan konsep. Nah, secara tidak sengaja masyarakat di Wewena Utara telah menerapkan konsep geometri dalam mengkonstruksi pembuatan karya tangannya. Mungkin banyak masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut. Nah, maka dari itu penelitian ini penting dilakukan agar masyarakat setempat mengetahui bahwa pada struktur pembuatan kain tenun di Kampung Bokuna, Kecamatan Wewena Utara, terdapat konsep geometri.
Tujuan penelitian ini penting dilakukan agar masyarakat luas mengetahui bahwa pada struktur pembuatan kain tenun di Kampung Bokuna, Kecamatan Wewena Utara terdapat konsep geometri. Subjek pada review ini yaitu kain tenun Kampung Botuna. Maka didapatkan hasil kain tenun Kampung Bokuna merupakan salah satu tenunan yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang sampai saat ini. Pada kain tenun ini juga merupakan salah satu sumber keuangan oleh masyarakat Wewena Utara Kampung Bokuna yang akan dijual untuk makan dan minum atau kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Kain tenun ini juga dibagi menjadi dua, yaitu bagian depan dan tempat-tempat motif tersebut agar terlihat indah dan bagus. Nah, bagian belakang yang polos motif tidak terlihat. Kain tenun ini terbuat dari bahan benang yang biasa didapat di toko-toko alat penenun. Yang digunakan adalah alat tradisional lokal yang terbuat dari kayu. Yang pertama ada motif mamuli. Jika dilihat dari gambar motif mamuli, Kampung Bokuna terdapat perbentukan segitiga yang memiliki sisi dengan sama panjang. Penenun membuat pola motif mamuli dengan menggunakan lidi yang disusun bagian pinggir kain. Hal ini bentuk segitiga dapat didapatkan dengan rumus menghitung keliling dan luas segitiga. Dapat diketahui rumus dari keliling yaitu A plus B plus C, dan untuk rumus luas A kali T atau alas kali tinggi. Yang kedua yaitu motif bunga. Motif bunga banyak ditemukan pada kain tenun di Wewena Utara, khususnya di Kampung Bokuna. Motif kain bintang biasa digunakan sebagai pembungkus bayi yang baru lahir, sehingga motif bintang ini menandakan cahaya kelahiran bayi baru lahir. Rumus untuk menghitung keliling dan luas belah ketupat atau motif tadi bisa dikaitkan dengan belah ketupat. Keliling dan luas. Motif bintang dengan rumus keliling dan luas. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian ini, mengamati kain tenun Kampung Bokuna, Kabupaten Sumba Barat, disebutkan bahwa etnomatematika merupakan ilmu yang menghubungkan antara matematika dengan budaya lokal atau budaya setempat. Artikel yang ke-8 adalah analisis pemahaman konsep geometri transformasi dalam penerapan etnomatematika budaya batik tulis Tunjung Bumi atau Tanjung Bumi. Artikel ini publish pada tahun 2022 dengan penulis It Sri Fatun Kholipa, R.A. Rica Wijayanti, dan Ria Paulina. Publish Jurnal Cendikia, Jurnal Pendidikan Matematika, volume 6, nomor 2. Latar belakang dari jurnal ini yaitu berdasarkan etnomatematikanya adalah untuk menjelaskan bahwa penggabungan budaya lokal seperti motif batik Tanjung Bumi ke dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep abstrak seperti geometri transformasi. Jurnal ini membahas analisis pemahaman konsep geometri transformasi, yaitu translasi, refleksi, dan rotasi. Tujuan dari review ini meningkatkan pemahaman konsep, membantu siswa dalam memahami konsep geometri transformasi. Ada 3, yaitu translasi, refleksi, serta rotasi secara lebih konkret dan kontekstual.
Yang kedua yaitu mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan aplikasi matematika dalam budaya lokal seperti motif batik Tanjung Bumi, sehingga pembelajaran matematika lebih relevan. Subjek dari review ini yaitu batik. Hasil review didapatkan mengintegrasi budaya lokal seperti motif batik Tanjung Bumi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, khususnya pada konsep geometri transformasi, menyoroti keterkaitan antara matematika dengan budaya, menunjukkan bahwa pola-pola budaya tradisional mengandung konsep matematika yang dapat digunakan dalam bentuk pembelajaran. Yang kesembilan yaitu etnomatematika dalam tenun troso, konteksnya atau pada konteks pembelajaran untuk transformasi geometri. Artikel ini publis pada tahun 2024 dengan yang dimana penulisnya yaitu Dewi Maisaro dan Dian Permatasari. Artikel ini publis di Judika, Jurnal Pendidikan Unsika, volume 12 nomor 1. Latar belakang dari artikel ini adalah hakikat dalam konteks penelitian yang dibahas dalam artikel etnomatematika dalam tenun troso, konteks pembelajaran untuk transformasi geometri. Ini merujuk pada pemahaman mendalam mengenai hubungan antara budaya dan matematika. Penelitian ini menyoroti bagaimana motif tenun troso tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip geometri yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. Subjek atau artefak yang direview yaitu tenun troso. Tujuan dari review ini, dengan menggunakan motif tenun troso sebagai konsep pembelajaran, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep geometri seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pembelajaran yang mengaitkan matematika dengan budaya lokal dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Nah, hasil dari review ini, penelitian ini menyoroti bagaimana budaya lokal, khususnya motif tenun troso, dapat menjadi sumber pembelajaran matematika. Dimensi ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai tradisi dan praktik budaya yang terkandung dalam motif tenun atau tenun troso tadi, serta bagaimana hal tersebut dapat diintegrasikan ke dalam bentuk matematika. Artikel yang terakhir yaitu konsep etnomatematika batik tradisional Jawa sebagai pengembangan media pembelajaran. Artikel ini publis pada tahun 2022 dengan penulis Ari Irawan, Mei Lestari, dan Wanti Rahayu. Jurnal ini publis di Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan dengan volume 12 nomor 1. Latar belakang dari artikel ini adalah hakikat batik sebagaimana dijelaskan dalam dokumen adalah bahwa batik bukan hanya sekedar kain dengan corak yang indah, tetapi juga merupakan sebuah kesenian yang syarat akan makna dan simbolisme. Tujuan dari artikel ini yaitu penelitian ini menunjukkan bagaimana batik sebagai bagian dari budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan matematika. Hal ini membantu siswa untuk memahami bahwa matematika tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari dan budaya mereka, sehingga meningkatkan relevansi pembelajaran matematika. Subjek pada penelitian review ini yaitu batik tradisional Jawa. Dengan hasil review, rasional dalam konteks penelitian ini tentang batik dan pendidikan matematika dapat dipahami sebagai pendekatan yang menekankan penggunaan akal dan logika dalam memahami konsep-konsep matematika yang terkandung dalam motif batik. Itulah sekian video penjelasan 10 artikel yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.